Nah, makhluk halus atau ada. Ya. Cuman bagaimana kita ngambil tetap ada sisi positif meskipun jelek. Sisi positif apa? Tuyul itu kalau kita ambil sisi positif adalah apa? Apa? Kalau bekerja dia tanpa pamrih. Tuh. Tidak pernah kelihatan, hasilnya jelas. Tuh. Ya kan? Tuyul itu kita bisa belajar dari dia, ya. Cilik wae wis pinter golek duit. Apa nenek gede? Ya toh. Tuyul nggak pernah pamer loh. Saya mendapatkan uang banyak nggak pernah. Iya, nggak pernah. Pernah lihat tuyul cerita ke orang? Nah, ya. Bagus loh tuyul. Kita belajar dari hantu atau horornya banyak. Iya. Contoh, kita belajar dari kuntilanak itu. Loh, kenapa itu? Kuntilanak itu sedih, seneng dan lain sebagainya. Tetep itu cengengesan loh. Nggak pernah sedih loh. Ya toh dia senyum terus. Apapun yang terjadi nggak pandang bulu. Malah bagus loh itu. Nah iya, hantu tuh kadang nggak mesti. Bener. Kalau kita lihat sisinya memang tetap jelek. Cuman kita nggak boleh juga mengikatkan diri dengan seperti itu. Tapi ambil ada positifnya. Salah satu kelebihan dari kuntilanak tadi. Apa? Di era apapun, apa modenya seperti apapun, pakaiannya tetap sama. Sederhana. Dia konsisten. Tuh. Kesederhanaannya ini. Iya, dia tidak pernah terpengaruh fashion. Orang lain perkembangan zaman seperti apa, era apapun tetap sama. Benar itu. Tuh keren ya. Ini film horor. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara dan juga Iwan to be Millionaire di Polling Podcast Keliling Plat AB tentunya. Iya. Kali ini kita masih di Kampung Mataraman. Dan di sebelah sana lagi ada orang latihan motor kelihatannya. Suaranya weng. Nah, ya nggak itu. tahu tuh. Jadi memang kalau tuh Mas Setiawan. Ya. Jadi kalau pembalap motor itu kan Valentino Rossi. Ya. Di Indonesia ada penyanyi namanya Rosa. Oh ya. Berarti kalau pembalap motor yang bisa nyanyi Valentino Rosa. Oh ya. Iya, Valentino Rosa. Cocok ya. Itu pembalap motor yang bisa nyanyi. Ya, benar. Ini mas saya baru tahu itu kan. Valentino Rosa. Oke. Kita kali ini kepengen ngobrol tentang apa nih Mas Iwan? Ya, sekarang ini kan yang sebenarnya yang sekarang lagi tidak buka ini kan bioskop. Ya kan bioskop masih belum tutup. Masih belum buka Itu mungkin sebabnya selain jamnya memang belum saatnya buka. Atau salah satunya mungkin karena terlalu lama tutup. Ya. Itu sampai yang megang kunci itu lupa. Kunci bioskopnya di mana itu. Ya itu mungkin jadi itu. Jadi itu. Terus ada waktunya buka, cuma dia bingung. Kunci nang ndi gitu loh. Nah ya itu. Dan ini uniknya, ini ketok banget yang blank rara atau nggak kelihatan. Ini habis makan tadi, jadi kita ngobrol-ngobrol. Ini ngobrol tentang bioskop gitu ya. Dulu zaman SD, film kan gitu. Kaitannya film dan sebagainya. Dulu SD kan gitu. Sebutkan alat-alat optik. Wah. Mikroskop Pak. Ya. Iwan. Namanya teleskop. Wanto bioskop Pak. Mana kuwi ben gerek banget ya. Besar itu ya. Dulu kan pas Wanto itu kalau pelajaran gitu misalnya. Pelajaran tentang bentuknya itu tentang bentuk bangunan segitiga. Kan segitiga kan gini kan. Nah, guru jelasin. Kalau dari titik A ditarik ke titik B, titik B ditarik ke titik C, titik C ditarik ke titik A, maka ketiga titik akan langsung jawab dia. Tarik-tarikan Pak akan membentuk segitiga, bener kudune ngono. Ya bener loh jane ya kan tarik. Emang kayak gitu. Memang bioskopnya loh, film. Dulu kan film-film di Indonesia itu kan sekarang ini sedang booming dan langing. Bangunan. Booming dan bangunan. Jadi sedang itu. Dan itu memang biasanya tuh sering kita lihat tuh judul-judulnya tuh kalau dulu kan mesti yang sangar-sangar. Nah, gitu, judul tuh sangar. Ya kalau dulu tuh memang banyak film-film laga juga kan. Nah, aktor-aktor laga. Nah, ya itu. Kalau judul-judulnya itu ya kayak Si Buta dari Gua Hantu. Nah, ya itu. Terus judulnya kemarin tuh saya lihat apa ya? Mengejar matahari. Ya, itu loh. Itu matahari buka apa tutup dikejar. Wah. Enggak, judulnya tuh sangar-sangar itu loh kalau dulu. Supaya menarik penonton tuh cari judul yang benar-benar membuat orang itu penasaran untuk menonton gitu loh. Dan kadang kalau filmnya sukses
tinggal ngelanjutin. Nah, misalnya yang sukses yang pertama itu misalnya katakanlah taksi 1. Ya. Nanti taksi 2, taksi 3. Gitu. Sampai terakhir nanti judulnya lagi-lagi taksi. Misalnya gitu. Malam 1 suruh sukses, bikin lagi. Malam 2 suruh. Itu mah enggak sukses. Enggak sukses ya? Enggak serem. Enggak serem. Ya kadang gitu. Tapi terus memang apa lagi? Itu. Apollo. Apollo 11. Nah, padahal film Apollo 1 sampai 10 enggak ada ya? Enggak ada. Itu. Makanya itu enggak sukses karena yang lain penasaran. Saya nggak tahu rasa sambungannya kok tiba-tiba Apollo 11. Ya itu. Iya itu. Kayak gitu. Lah ya kayak misalnya kadang-kadang juga yang cocok itu kalau film atau sinetron itu memang apa kadang-kadang dicocokkan dengan pemainnya gitu loh. Ya. Kayak misalnya ada di luar negeri itu Fast and Furious gitu loh. Ya. Itu terkait dengan balapan mobil. Ya. Nah, itu pemainnya pun yang terkenal juga dicocokkan dengan mobil. Ya. Vin Diesel. Oh iya. Bajaj Bajuri tahu? Itu kan juga dicocokkan dengan pemainnya waktu itu. Siapa? Mat Solar. Oh iya. Itu cocok dengan kendaraannya. Iya, itu ternyata sesuai. gitu ya, sesuai. Iya. Malah kalau booming tuh harus pas. Iya. Nah, itu. Jadi, yang nggak pas tuh ya Speed itu ya agak pas. Kenapa? Karena pemainnya Sandra Bullock. Oh iya ya. Dia jual sembako kok malah. Gitu. Malah jadi main film Speed. Atau mungkin karena dia Speed ngantar ke beras. Oh, ya bisa juga sih itu ya. Speed itu ya. Iya itu. Ya, kalau jadi film itu memang macam-macam ya. Jadi kalau nonton film bareng itu apa ya? Kalau kita lagi sama kekasih hati, wah ya gimana itu? Kepengen biar adegannya romantis. Nonton film ya milih film sih pas, horor. Jadi begitu takut takut nonton film kok silat. Jadi lagi apa adegan-adegannya bertarung, kene arep megang tangan kan langsung kacau. Harus lihat filmnya. Gitu. Dan juga memang apa Mas Wanto itu. Ya. Itu kan sama teman kita Mas Wanto itu kalau ngajak pacarnya nonton itu nonton film itu dia bilang jangan di depan. Kenapa? Kalau pas nonton film Titanic misalnya, takutnya kesiram air kalau nonton di depan. Itu. Kalau nonton film tembak-tembakan, takutnya ketembak. Bener. Nonton sepak bola misalnya belum Garuda di dadaku, takutnya bolanya keluar kena bola kan? Pantesan terakhir Mas Wanto nonton film itu, Raine ini itu apa istilahnya? Memar-memar. Kenapa? Nonton film koboi, kedekatan, kepancal jaran. Aduh, bener itu. Selain kepancal jaran, matanya juga merah ya. Iya. Kena beleduk gitu ya. Wah. Kena pasir itu ya. Kelilipan. Cuma jantan lu dekat. Tuh, film tuh kayak gitu. Jadi ada orang yang memang senang film-film yang romantis. Ada yang film action, ada yang film apa ya lucu-lucuan gitu ya Mas. Nah Mas Iwan lebih senang film apa nih? Saya lebih suka tuh kayak ya film lucu sih sebenarnya. Kalau film horor karena saya orang itu sudah horor ya. Bener. Oh, nanti kayak ngilo ya. Iya, itu loh. Saya pun saya kalau babang takut itu loh. Saya orangnya kan penakut saya. Nonton horor tuh itu sering takut itu. Jadi makanya kalau saya lebih suka yang lucu-lucu. Iya, bagus. Iya, itu karena kalau nonton horor ya tapi sekarang horor juga banyak yang itu kok ya. Apa namanya? Ada yang sudah masuk toko, gitu. Apa itu? Potongan harga itu kan masuk toko. Jadi horor-horor pun ternyata udah eksis sekarang. Iya. Ada yang juga melek digital. Apa? www dot gitu kan. Oh iya. Udah melek digital. Ada yang istilahnya apa namanya bisa bahasa Inggris. Lo kok horor kok? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ada yang untuk ucapan ulang tahun. Apa itu? Tuyul. Happy birthday Tuyul itu kan ya. Tuyul itu memang bagus loh itu Tuyul itu. Tapi saya lebih senang Mbak Yulnya sih. Iya jelas. Kelihatan usianya ya kalau itu Mbak Yul gitu. Tapi ada yang reborn kok ini. Apa? Tuyul reborn itu kan juga tuyul ada. Oh iya. Tapi tuyul itu memang sebenarnya karena sering dibuat film juga tuyul itu ya. Ya tuyul itu sebenarnya kita harus ada filosofi, mengambil filosofi dari tuyul. Itu hantu tuh tidak semuanya jelek, mesti ada sisi baiknya. Tergantung kita lihat sudut pandang. Memang kita nggak boleh syirik atau nggak boleh apa mas istilahnya musyrik atau mempercayai yang kayak gitu. Tapi kan makhluk halus tuh ada. Nah, makhluk halus atau ada. Cuman bagaimana kita ngambil tetap ada sisi positif meskipun jelek. Sisi positif apa? Tuyul itu kalau kita ambil sisi positif adalah apa? Apa? Kalau bekerja dia tanpa pamrih. Tuh. Tidak pernah kelihatan hasilnya jelas. Tuh. Iya kan? Tuyul itu
kita bisa belajar dari dia, belajar ya. Cilik wae wis pinter golek duit. Apa nek gede? Ya toh. Tuyul nggak pernah pamer loh. Saya mendapatkan uang banyak nggak pernah. Iya nggak pernah. Pernah lihat tuyul cerita ke orang? Nah, iya. Bagus loh tuyul. Kita belajar dari hantu atau horornya banyak. Iya. Contoh, kita belajar dari kuntilanak itu. Loh, kenapa itu? Kuntilanak itu sedih, seneng dan lain sebagainya. Tetep itu cengengesan loh. Nggak pernah sedih loh. Ya toh dia senyum terus. Apapun yang terjadi nggak pandang bulu. Malah bagus loh itu. Nah iya, hantu tuh kadang nggak mesti. Bener. Kalau kita lihat sisinya memang tetap jelek. Cuman kita nggak boleh juga mengikatkan diri dengan seperti itu. Tapi ambil ada positifnya. Salah satu kelebihan dari kuntilanak tadi. Apa? Di era apapun, apa modenya seperti apapun, pakaiannya tetap sama. Sederhana. Dia konsisten. Tuh. Kesederhanaannya ini. Iya, dia tidak pernah terpengaruh fashion. Orang lain perkembangan zaman seperti apa, era apapun tetap sama. Benar itu. Tuh keren ya. Ini film horor. Loh, kaitannya seperti itu. Kita belajar tuh ada banyak sisi dari sebuah film, banyak pelajaran yang diambil. Karena kan film horor ini sekarang lagi booming. Kemarin saya diajak syuting film horor gitu loh. Ada itu loh. Ya. Memang kalau film tuh yang bagus tuh kan urut gitu ya, Bos. Itu film kecetet apa gimana kok urut? Film tukang pijet gitu. Jadi memang menarik itu memang kalau urut, karena kalau nggak urut ya agak susah itu. Misalnya ya tuh kayak Bangsal 13. Nah, kita bingung orang kan Bangsal 1 sampai 12 kita belum nonton itu loh. Ya film kadang kayak gitu tuh. Saya pernah nonton film itu nggak ada pemainnya blas. Loh, nggak ada pemainnya apa? Judulnya aja ketara kok. Apa? Bangku kosong. Iya. Oh, begitu nonton blas rano wong yang bangku tak rampung langsung. Itu malah mebel. Nah, ada film judulnya Wanita di Persimpangan Jalan. Wah. Itu pol ban ngatur lalu lintas tok. Iya. Film itu judulnya harus apa ya? Mencerminkan yang ada di film. Bener. Wanita di Persimpangan Jalan. Nah, teman-teman silakan komentar film apa yang paling Anda suka, alasannya apa, monggo silakan. Dan bagi teman-teman juga yang kepengen kita hadiri untuk podcast keliling, bisa juga untuk silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita bisa podcast tentang prosedurnya dan sebagainya, nanti akan kita jelasin ini. Benar. Kita pamitan dulu Mas Iwan. Ini soalnya motornya banter banget. Suara kita kalah. Mau kesini. Ya, hati-hati saya ketabrak motor ini. Oke, saya Setiawan Yudhara. Iwan Tubi Milioner. Pamitan dulu. Sampai jumpa. Polling podcast keliling.